Halo teman-teman santuy, kembali lagi ke channel Serial Santuy Retro bersama saya, Admin Jiro dan Admin Ong, yang kali ini akan menceritakan sebuah film dengan tema yang sangat simpel dan pastinya pernah dialami siapapun, yaitu cinta pertama. Film ini berjudul Arsitektur 101, cerita romance dengan nuansa seni arsitektur yang mengambil dua setting waktu, sehingga dalam satu film ini Anda akan menikmati dua timeline cerita di dalamnya. Timeline pertamanya terjadi di tahun 1997, di mana tokoh utama prianya yang bernama Sung Min diperankan oleh Jae Hoon, dan tokoh utama wanitanya yang bernama Soyeon diperankan oleh Suzy. Kedua tokoh ini berumur 20 tahun di timeline ini. Sementara di timeline kedua terjadi di tahun 2012 atau 15 tahun setelah timeline pertama, dan peran Sung Min yang 15 tahun lebih tua ini akan dimainkan oleh Tae-won, sedangkan Soyeon yang lebih tua ini akan diperankan oleh Han Ga-in. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja kita mulai. Scene dibuka dengan menampilkan seorang wanita berumur 35 tahunan pergi ke sebuah kantor arsitek mencari teman lamanya untuk meminta dibangunkan sebuah rumah di Pulau Jeju. Teman lama yang dimaksud ini adalah Sung Min yang awalnya tidak mengenali Soyeon. Setelah diingatkan kalau mereka berdua kuliah di kelas yang sama di tahun pertama, akhirnya Sung Min ingat dan menanyakan kabar Soyeon. Soyeon menceritakan ia sudah menikah 3 tahun yang lalu dengan seorang dokter dan menetap di kota Seoul. Rumahnya yang di Jeju adalah rumah ayahnya yang sekarang sedang di rumah sakit. Ia ingin merobohkan bangunan lama rumah tersebut dan membangunnya kembali sebagai hadiah untuk ayahnya saat keluar rumah sakit nanti. Awalnya Sung Min terlihat enggan untuk menerima pekerjaan itu, namun karena didesak bosnya dan tak enak hati menolak permintaan teman lamanya, ia pun menerima pekerjaan itu dan mulai melakukan meeting santai untuk menentukan konsep desain rumah. Dalam kesempatan tersebut, Unche, asisten Sung Min, bertanya bagaimana Sung Min dan Soyeon ini bertemu dan bisa berkenalan satu sama lain, padahal mereka ini kuliah di jurusan yang berbeda. Seketika memori kedua orang itu pun kembali ke 15 tahun yang lalu, yaitu di tahun 1997, di saat Soyeon dan Sung Min masih berumur 20 tahunan. Soyeon adalah seorang mahasiswi jurusan musik yang entah karena alasan apa menghadiri kelas perkenalan arsitektur di semester pertamanya. Dan dari kelas inilah Sung Min, mahasiswa jurusan arsitek ini, melihat Soyeon dan dari awal sudah terpana kepada kecantikannya. Dari kelas itu Sung Min mengetahui kalau mereka berdua tinggal di daerah yang berdekatan dan menggunakan rute bus yang sama ke kuliah. Tak jarang Sung Min mencuri pandang Soyeon di sepanjang perjalanan bus menuju kampus ataupun saat pulang kampus. Suatu hari, dosen memberikan tugas untuk berkeliling di sekitar rumah masing-masing untuk lebih mengenal arsitektur di sekitaran mereka. Dan dari tugas ini, Soyeon akhirnya ketemu dengan Sung Min yang pemalu dan pura-pura tidak mengenalinya. Tetapi Soyeon menyapanya dan meminta diunjukin ke daerah sekitar. Mereka menemukan sebuah rumah kosong yang agak berantakan dan berdebu, lalu masuk ke dalamnya untuk mengobrol. Soyeon mengajak Sung Min untuk ngerjain tugas bareng karena ia tidak terlalu paham dengan arsitektur dan terlebih lagi ia adalah anak perantauan yang kurang mengenal kota Seoul. Ia lalu menegur Sung Min yang gugup untuk lebih santai berbicara dengannya. 근데 너 왜 말 안 나? 우리 같은 1학년인데. Di pertemuan kelas arsitektur selanjutnya, Pak dosen kali ini memberikan tugas kepada siswa-siswinya untuk berkeliling mengenal arsitektur di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka. 2 ekor manusia ini akhirnya pun nunggas bareng naik bus ke titik pemberhentian bus terjauh dari tempat tinggal mereka. Mereka naik ke sebuah atap gedung kosong dan ngomongin beberapa hal tentang kehidupan mereka sekarang ini. Dari sini diketahui kalau Soyeon berasal dari Pulau Jeju, ia kuliah di Seoul dan numpang tinggal di rumah teman ayahnya, sementara ayahnya tinggal seorang diri di Jeju karena ibunya sudah meninggal. Sedangkan Sung Min memang lahir di kota Seoul dan hanya tinggal berdua dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Di sela obrolan singkat itu, Soyeon mengeluarkan Discman dan kaset CD dari tasnya. Ia menawarkan Sung Min untuk mendengar lagu bersamanya.
sambil mendengarkan lagu Etude of Memories yang dinyanyikan oleh Kim Dong-ryul. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Shin lalu balik ke masa sekarang melanjutkan meeting pembangunan rumah yang belum ada jalan ketemu, sehingga Unche pun menyarankan bagaimana kalau rumahnya direnovasi saja. Singkat cerita, mereka berdua pun menyetujui dan mengatur pertemuan selanjutnya untuk membahas detailnya. Sebelum menuju pertemuan selanjutnya, Soyeon membelikan sebuah dasi yang bermaksud untuk dihadiahkan kepada Sungmin. Ia agak kaget saat melihat Sungmin datang ke acara makan malam itu dengan asistennya Unche. Saat Sungmin meninggalkan kedua wanita untuk mengangkat telepon, Soyeon agak syok saat mempelajari Unche dan Sungmin ternyata menjalin hubungan dan akan segera menikah. Ia pun mengurungkan niatnya untuk memberikan dasi itu, lalu menggoda Sungmin yang dulunya pemalu ternyata sudah mau merit. Dasi tersebut akhirnya Soyeon hadiahkan kepada ayahnya. Papa Soyeon pun bingung dengan hadiah yang ia terima, tapi dengan mudah Soyeon menimpali agar ayahnya memakai dasi itu setelah keluar dari rumah sakit. Shin kembali ke kilas balik 15 tahun yang lalu. Sungmin dan Soyeon semakin dekat satu sama lain karena sering pergi pulang ngampus bareng dan nongkrong berdua di rumah kosong yang mereka temukan dulu. Sungmin tidak menyangka Soyeon telah diam-diam membersihkan rumah kosong itu hingga sangat bersih dan rapi sambil mengatakan ini adalah rumah rahasia bagi mereka berdua. Dari scene ini diketahui alasan Soyeon ikut kelas arsitektur karena ia naksir dengan seorang lelaki bernama Jae-wook, seorang Casanova kelas arsitek yang juga berteman dengan Sungmin. Sungmin yang agak kaget merasa sedikit tenang setelah mengetahui rasa suka Soyeon kepada Jae-wook hanyalah bertepuk sebelah tangan. 재혁이 오빠 나한테 관심도 없고. Selepas itu, Sungmin sering curhat ke temannya Naptuk tentang bagaimana cara PDKT terhadap wanita. Balik lagi ke scene masa sekarang, proyek renovasi rumah sudah mulai dikerjakan. Sungmin dan Soyeon pun terbang ke Pulau Jeju untuk memantau pekerjaan tersebut. Di sebuah kesempatan, Soyeon menegur Sungmin yang bersikap kasar kepada ibu sendiri melalui sebuah panggilan telepon. Sedikit pertengkaran pun terjadi hingga Sungmin mengatai Soyeon yang sudah menikah tapi hidup seorang diri. Soyeon yang merasa terhina berhasil dibujuk untuk berbaikan hingga mereka makan malam bersama. Soyeon akhirnya mengakui pernikahannya sejak awal sudah berantakan dan sekarang ini tengah dalam proses perceraian. Ia mengibaratkan hidupnya seperti sup pedas yang dihidangkan ke hadapan mereka. Tak peduli bumbu dan bahan apapun yang dimasukkan ke dalam sup itu tetaplah sup pedas. Soyeon yang agak mabuk lalu berteriak-teriak mengumpat suaminya dan hidupnya yang malang sambil ditenangkan oleh Sungmin yang memeluknya. Kembali ke scene masa lalu, kali ini dosen memberikan tugas kepada siswa-siswinya untuk mempelajari arsitektur tempat yang ingin siswa-siswinya tinggali di masa depan. 2 ekor manusia ini kembali nugas bareng dan pergi ke daerah pedesaan. Setelah bermain menyusuri rel kereta seperti anak kecil, Soyeon memberitahu hari itu adalah hari ulang tahunnya, tanggal 11 bulan 11. Mereka lalu ngobrolin banyak hal tentang masa depan mereka. Sungmin berkata kalau kelak ia akan menjadi seorang arsitek, sedangkan Soyeon berkata kalau sebenarnya ia tidak suka kuliah jurusan musik dan bermain piano. Hal ini ia lakukan karena keinginan ayahnya saja, dan Soyeon mengatakan kalau cita-citanya adalah menjadi seorang penyiar sehingga ia bisa dikenal oleh banyak orang dan berharap bisa menikah dengan orang kaya. Ia melanjutkan kalau ia akan membangun sebuah rumah setelah menjadi orang kaya dan Sungmin harus menjadi arsiteknya. Soyeon lalu mengeluarkan kaset CD dari dalam tasnya dan memberikan kaset CD itu sebagai uang muka atas jasa arsitek Sungmin nanti. Lalu Soyeon pun mulai menggambarkan rumah impiannya. 그리고 내가 애들을 둘 정도 낳을 거거든. Tidak terasa waktu pun berlalu dan mereka pun harus bermalam di bangku halte kereta. Soyeon tidur di bahu Sungmin dan entah datang keberanian dari mana, Sungmin pun mencium Soyeon yang sedang tidur. Tidak lama, Soyeon bangun dan Sungmin panik setengah mati, tapi tampaknya Soyeon tidak tahu kalau ia sudah dicium.
Sepulangnya dari sana, Sungmin membanggakan dirinya sudah mencium Soyeon kepada sahabatnya Naptuk. Lalu Naptuk dengan lebay menjelaskan ciuman sesungguhnya bukan seperti itu, tetapi di mana lidah ketemu lidah dan semuanya terjadi secara alami. Lebih jauh, Naptuk menambahkan kalau ciuman Sungmin itu hanyalah sebuah kecupan yang tidak sopan karena dilakukan secara diam-diam. Keesokannya, Sungmin yang ingin mengajak Soyeon pulang kampus bareng agak terkejut dengan Soyeon yang ditawarin untuk diantar pulang pakai mobil oleh Jeuk. Singkat cerita, Sungmin pun ikut nebeng pulang dan ia berpura-pura tidur di sepanjang perjalanan. Di sini, Sungmin ngambek setelah mencuri dengar dua hal pembicaraan mereka. Pertama, Jeuk menghina baju gas yang dipakai oleh Sungmin, ejaannya salah, alias itu adalah baju gas KW. Dan yang kedua, Soyeon berkata kalau ia lagi cari kos-kosan karena tidak enak numpang tinggal terus di rumah teman ayahnya. Itu artinya Soyeon akan segera pindah dan Sungmin tidak bisa pulang pergi ngampus bareng Soyeon lagi. Sontak, Sungmin pun turun di tengah jalan dan sesampainya di rumah, ia melampiaskan emosinya kepada sang ibu. Tidak secara langsung, ia menyalahkan ibunya yang sudah membelikan baju KW untuknya. Dalam emosinya, Sungmin menendang rusak pagar rumahnya dan pergi menemui sahabatnya Naptuk. Naptuk menyarankan agar Sungmin segera nembak Soyeon sebelum ditikung oleh Jeuk. Musim dingin pun mulai mendekat dan akhirnya hari Soyeon pindah kosan pun tiba, di mana Sungmin menjadi bucin sebagai kuli angkut barang di hari pindahan itu. Setelah bertamu sebentar di rumah Soyeon, saat Sungmin diantar pulang, Soyeon berkata kalau mereka tidak bisa sering ketemu lagi karena beda rute pulang dan tidak tinggal di daerah yang sama lagi. Kemudian mereka berdua berjanji di saat salju pertama turun, mereka akan bertemu dan nongkrong bareng lagi sambil melakukan pinky swear. Scene kembali lagi ke masa sekarang. Pekerjaan renovasi rumah sudah hampir rampung dan Sungmin mengajak Soyeon untuk makan siang bersama karena ia ingat hari ini adalah tanggal 11 bulan 11 hari ulang tahun Soyeon. Di saat makan siang, Soyeon meminta sebuah hadiah kepada Sungmin. Soyeon meminta agar menambahkan ruang main piano di rumah tersebut. Soyeon berkata kalau ia baru saja mendapatkan kabar dari dokter bahwa ayahnya hanya punya sisa waktu 1-2 tahun saja untuk hidup. Dan Soyeon ingin pindah balik ke Pulau Jeju untuk tinggal bersama ayahnya selama waktu itu sambil menyusun rencana hidupnya yang sedang kehilangan arah. Mendengar ketulusan Soyeon, Sungmin pun setuju, namun tunangannya Unche marah besar karena waktu renovasi akan menjadi bertambah dan memundurkan jadwal pernikahan mereka sekaligus menunda rencana kepergian mereka ke Amerika setelah menikah. Namun Sungmin tetap bersikeras dalam menepati janjinya kepada Soyeon. Akhirnya, Sungmin pun nguber agar proyek renovasi bisa diselesaikan lebih cepat dengan terjun langsung ke lapangan. Sehari-hari ia nginap di sana dan turut membantu pekerjaan fisik yang ada. Dalam suatu kesempatan, Sungmin tertidur di atas atap rumah. Soyeon yang secara tak sengaja menemukannya dalam keadaan terlelap menghampiri dan berbaring di sampingnya. Wanita itu dengan hati-hati menyentuh wajah Sungmin dan memandanginya di sepanjang sore. Kembali lagi ke scene masa lalu di mana dosen mengucapkan salam perpisahan kepada semua mahasiswa yang telah mengikuti kelasnya selama 1 semester. Tampak Sungmin tidak hadir di kelas terakhir itu dan Soyeon pun keheranan kemana dia. Di hari terakhir kuliah ini, Jeuk mengajak Soyeon untuk pergi ke acara minum bareng anak-anak sekelas. Sampai di kedai minum, Soyeon yang cemas dengan keberadaan Sungmin mencoba menghubunginya berkali-kali. Tapi tampaknya Sungmin memang sengaja bolos dan sedang nongkrong di samping kosan Soyeon untuk memberikan kejutan miniatur rumah impian Soyeon yang sudah selesai ia rancang dan tengah latihan untuk memberikan pengakuan cintanya kepada Soyeon. Akhirnya setelah acara minum-minum bubar, Soyeon diantar pulang oleh Jeuk. Sampai di depan kosan, Sungmin dari samping melihat kalau Soyeon sudah mabuk berat dan si Casanova Jeuk mencoba mengambil kesempatan untuk menyosor bibir Soyeon 2 kali. Namun Soyeon masih bisa memalingkan wajahnya. Lalu Jeuk memapah Soyeon masuk ke dalam kosannya. Dan si Sungmin geblek ini cuma bisa menyaksikan semuanya saja tanpa melakukan apapun. Sungmin pun akhirnya pulang dan menangis kencang di hadapan sahabatnya Naptuk. Keesokan paginya, Soyeon keluar dari kosannya sendirian untuk membuang sampah dan ia menemukan miniatur rumah kecil yang terbuang di tong sampah.
Soyeon jelas tahu itu adalah miniatur rumah yang dibuatkan Sungmin untuknya karena tertempel gambar rumah impiannya yang ia gambarkan kepada Sungmin sebelumnya. Shin balik lagi ke masa sekarang di mana rumah di Pulau Jeju telah 100% selesai direnovasi. Jendela geser yang menghadap ke view laut adalah salah satu desain yang sangat menonjol di rumah ini. Sungmin pun membantu Soyeon menanamkan beberapa tanaman di depan rumah hingga malam tiba. Setelah itu, mereka berdua duduk menghadap jendela dan mencoba memberikan kata-kata perpisahan karena mereka berdua tahu kalau tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk bertemu lagi setelah semua ini. Soyeon berkata, "Masih ingatkah dulu kamu berjanji untuk membangunkan rumah untukku? Kenapa sih kamu begitu baik kepadaku dulu?" Sungmin terdiam sebentar hingga akhirnya ia mengakui bahwa Soyeon adalah cinta pertamanya sambil menanyakan balik apakah Soyeon mengetahuinya. "Memangnya kamu tahu dulu aku suka sama kamu?" tanya Sungmin penasaran. "Ya tahu lah mas, dulu kamu sempat cium aku pas aku lagi tidur kan?" kata Soyeon. Mendengar hal itu, Sungmin pun mengambil tasnya dan izin pamit dari sana. Sampai depan pintu, Sungmin melihat tumpukan kardus barang dan menawarkan untuk mengangkatnya ke dalam. Belum sempat Soyeon menolak tawaran itu, Sungmin yang bergerak cepat mengangkat sebuah kardus, melihat tumpukan kardus bawah dalam posisi terbuka dan di dalamnya ada miniatur rumah yang dulu telah ia buang ke tong sampah. Sungmin pun kaget dan marah bertanya kenapa harus mencarinya dari sekian banyak arsitek. Soyeon mengatakan, ia hanya merasa penasaran dan setelah didesak Sungmin lebih jauh, Soyeon pun menjadi emosional dan mengakui Sungmin adalah cinta pertamanya. Keduanya tak sanggup menahan diri untuk berciuman dan film pun berakhir. Tapi bohong. Film belum berakhir teman-teman, masih ada beberapa scene yang tersisa. Dan kali ini scene akan berpindah ke 15 tahun sebelumnya di saat Soyeon pergi mencari Sungmin yang sudah tidak pernah menemuinya lagi di sejak kejadian malam itu. Namun begitu melihat Soyeon, Sungmin meminta agar wanita itu tidak muncul lagi di hadapannya sembari mengembalikan kaset CD lagu milik Soyeon. Scene lalu kembali ke masa sekarang. Malam itu, ayah Soyeon meminta agar putrinya mengeluarkannya dari rumah sakit karena ia sudah sangat tidak betah tinggal di sini. Di sisi lain, Sungmin tampak melamun saat menemani Eunchae mencoba gaun pengantin. Setelahnya, Sungmin mengunjungi ibunya dan melemparkan sebuah ide yang liar. Ia bertanya, haruskah ia mengurungkan niatnya pergi ke Amerika, di mana ini mirip dengan sebuah eufemisme ataupun metafora untuk menanyakan haruskah ia membatalkan pernikahannya dengan Eunchae. Sang ibu tentu saja tidak menangkap maksud putranya sambil memakinya untuk tidak konyol. Ibu Sungmin malahan memberikan buku rekening bank yang berisi seluruh tabungannya agar putra dan menantunya bisa menjalani kehidupan yang mapan di Amerika. Setelahnya, Sungmin hanya terdiam melihat ibunya yang tua renta memakai baju kaos KW yang dulu sudah ia campakkan. Ia lalu keluar ke depan rumah untuk merokok, melihat pagar rumah yang dulu ia tendang sampai rusak dan berusaha untuk merapatkannya. Tetapi usahanya sia-sia saja, dan Sungmin pun menjadi sentimental menangisi bahwa ada hal-hal yang bila sudah terjadi tak akan bisa diperbaiki kembali. Lalu kita diajak kembali lagi ke scene terakhir 15 tahun silam. Salju pertama turun di malam itu, dan di malam itu juga Soyeon menepati janjinya kepada Sungmin dengan pergi ke rumah kosong tempat rahasia mereka. Sementara itu Sungmin hanya berbaring di kamar dan meratapi nasibnya yang dikecewakan oleh Soyeon. Setelah menunggu beberapa jam hingga atap rumah itu memutih tertutup salju, Soyeon pun pergi dari rumah kosong itu dan meninggalkan kaset CD dan pemutar CD di rumah tersebut. Kembali lagi ke scene masa sekarang, Sungmin dan Eunchae sudah berada di dalam pesawat yang tengah terbang menuju ke Amerika. Sementara itu, Soyeon sudah pindah tinggal ke rumah barunya di Jeju dan mengajar les piano di sana. Ayahnya lebih suka duduk di depan rumah sambil memandangi kolam kecil di depannya. Tidak lama datang sebuah paket dari Mas Gojek. Ternyata pengirim paket itu adalah Sungmin. Setelah paket itu dibuka,
Di dalamnya berisikan pemutar CD dan kaset yang dulu Soyeon tinggalkan di rumah kosong itu. Soyeon memutar lagu kesayangannya, lalu tersenyum kecil sambil menatap keluar jendela, dan film pun berakhir. Gimana teman-teman? Anda suka dengan endingnya? Untuk saya pribadi, Arsitektur 101 tidak memberikan sebuah happy ending ataupun sad ending seperti pada film-film romansa pada umumnya. Film ini memberikan bittersweet ending yang terasa pahit dan manis secara bersama. Bukankah cinta pertama rasanya juga seperti itu? Balutan-balutan arsitektur yang ditinggalkan ikut memberikan nuansa sentimental yang mendalam pada sebuah cerita romansa. Ada banyak detail-detail yang tidak sempat saya ceritakan, seperti misalnya kolam kecil yang dipandangi ayah Soyeon di saat scene ending. Kolam itu sejak awal telah ada di sana sebelum rumah itu direnovasi. Seungmin sengaja meninggalkan kolam kecil itu tanpa dirombak karena kolam itu memiliki jejak telapak kaki Soyeon saat masih kecil, dan pada akhirnya ayahnya bisa mengenang masa-masa kecil Soyeon melalui kolam kecil itu. Ada juga dialog ibu Seungmin yang menolak pindah dari rumah tuanya, karena di rumah itu ibunya bisa mengenang semua masa-masa terindah yang ia habiskan bersama putranya. Mungkin seperti itulah cinta. Perasaan dan hasil dari sebuah hubungan bisa saja berubah-berubah dan tidak selalu sempurna, namun memori dan kenangan yang ditinggalkan selamanya akan indah dan selalu bisa terkenang melalui benda-benda yang ada di sekitaran kita. Bagaimanapun juga, saya tidak bisa menceritakan semua detail-detail yang ada, dan teman-teman bisa mencari tahu dan merasakannya sendiri dengan menonton langsung film ini. Sekian dulu rekap cerita pada video ini teman-teman. Jangan lupa untuk sub, like, komen, ataupun share video ini bila teman-teman suka. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya. See you and bye-bye.